kalau belajar pemilu jangan belajar dari undang-undang pemilu. Kalau teman-teman Jawa Timur tampil di sidang itu kan bagus itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Didi Supriyanto ya, anggota DKPP Republik Indonesia. Yeah. Pak, ini semua buah kehormatan Pak Didi bisa hadir di kantor kami, di studio kami untuk kita podcast ini Pak. Ya, sama-sama silaturahmi. Iya. Silaturahmi katanya mendatangkan rezeki ya. Kita percaya saja itu. Jadi saya merasa terhormat kedatangan Dewan Kehormatan Pak. Gitu, Pak. Ya. Kalau di sana mungkin dipanggil yang mulia Pak ya. Kalau di sini saya nggak pernah mau dipanggil yang mulia. Orang yang nekat ngambil saya yang mulia lebih baik gak usah berkawan sama saya. Kalau di persidangan harus begitu kan memang Pak. Enggak harus, enggak ada aturannya itu ya. Oke Pak Didi, saya baca CV-nya Pak Didi itu tidak pernah mendaftar, tidak pernah ditawari, tidak pernah mengajukan diri, tiba-tiba menjadi disodori Pak ya. Yeah. Disodori menjadi salah satu anggota DKPP. Itu gimana Pak ceritanya? Bukan disodori, barangnya sudah ada. Sudah ada ya. Jadi saya juga nggak tahu ceritanya kan, sejak 2016 saya itu sudah meninggalkan profesi kewartawanan saya. Saya wartawan ya, sehari-hari bekerja sebagai wartawan. Di Detik.com saya pendiri 98 sampai 2012 saya keluar, terus kemudian saya terlibat di teman-teman Kapan Lagi grup itu punyanya teman-teman Solo, pengusaha muda Malang. 2016 saya keluar. Saya meninggalkan dunia jurnalisme sekaligus meninggalkan dunia pemilu, karena pada saat saya yang sama kan saya ketua pengurus Perludem. Oh iya, Perludem. Saya keluar dari generasi, saya serahkan ke Titi Anggraini gitu. Jadi 2016 itu saya keluar dari dunia pemilu, saya keluar dari dunia kewartawanan, pulang kampung kan. Ya udah, sibuk di kampung Semarang, Blora. Saya orang Tuban, Jawa Timur, tapi kan sehari-hari karena berbatasan dengan Blora, ya kadang-kadang orang juga bilang ini orang Blora juga gitu, karena kulturnya hampir sama Blora atau Tuban itu. Nah, jadi sudah asik ini, alih profesi sudah di Semarang bertahun-tahun, hampir 4 tahun lah gitu. Tiba-tiba ke Jakarta disodori itu, udah dikasih itu kepres soal posisi anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menggantikan Pak Harjono yang geser ke Dewan Pengawas KPK. Iya, Dewan Pengawas KPK. Jadi ya saya 2 malam nggak bisa tidur mikirin ini. Di satu sisi saya sudah mulai asik di Semarang, sudah mulai tune in lah dengan urusan baru kan, sudah 3-4 tahun ya. Tapi apalah daya saya gitu loh. Kan nggak mungkin saya menolak putusan presiden, bukan sekedar karena beliau simbol negara ya, tapi ya masa siapalah saya mau harus menolak putusan itu ya. Karena itu ya bismillah, didorong, diyakinkan oleh senior saya yang ada di pemerintahan, di istana gitu. Ya udah Mas Didi, bismillah saja, jalani. Ya udah, ya jalani ya seperti sekarang ini. Akhirnya mau ngurus pemilu lagi. Ngurus pemilu lagi Pak ya. Tapi dari sisi etisnya ya. Iya, dari sisi etisnya. Cuman kan gini, kalau teman-teman penyelenggara itu kan, apalagi dibandingkan dengan provinsi, kabupaten, kota ya, kira-kira kan komposisinya 40-60% itu 40% kerja intelektual kan, harus diskusi, bahas undang-undang, peraturan, tapi prakteknya kan di lapangan karena pelaksana kan, ngurusin surat suara, pemilih marah, calon marah, itu kan kerja di lapangan. Tapi kalau di DKPP ini kan ya banyak intelektualnya ya, ya di lapangannya juga, ya ngapain di lapangan kan sudah dikerjain oleh teman-teman KPU dan Bawaslu. Jadi ya banyak merenung lagi, jadi baca-baca buku lagi, mendalami kasus seperti itu, sehingga ya setelah jadi anggota DKPP ini ya
kerja intelektual lagi yang jalan gitu. Udah 4 tahun coba bukan saya hindari ya, tapi tuntutan pekerjaan baru kan, akhirnya ya balik lagi, sehingga kebiasaan lama yang suka nulis, konsentrasi, baca buku, kebetulan ada pandemi juga lipat-lipat, sehingga selama jadi anggota DPAPP saya sudah ngeluarin 2 buku gitu. Sudah 2 buku Pak? Iya, yang satu tuh sebenarnya kumpulan tulisan di Kompas ya, kumpulan tulisan di Kompas, tapi kemudian saya kasih pengantar, kasih sesi background, itu banyak bicara soal gagasan pemilu serentak nasional untuk daerah terkait dengan keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi, di mana teman-teman Perludem terlibat gitu. Yang kedua, saya nulis buku soal demokrasi dan pemilu. Ini buku pertama dari rangkaian buku yang memang sudah lama digagas oleh teman-teman Perludem tetapi belum terrealisasi. Kebetulan saya dalam tanda petik dianggap nganggur oleh teman-teman Perludem, oleh Titik dan kawan-kawan. Sekarang tugasnya Pak Didik untuk menyelesaikan itu. Satu buku sudah muncul ya, demokrasi dan pemilu, yang memang yang paling susah ya, karena mengkonstruksi teori dan praktek pemilu di berbagai negara. Nah, nanti disusul buku tentang sistem pemilu, aktor pemilu, manajemen pemilu, dan hukum pemilu. Nah, moga-moga dalam 2 tahun ini selesai lah, sehingga targetnya Perludem sebelum 2024 itu barang sudah jadi, sehingga bisa jadi ya referensi banyak kawan lah, karena kita memang kekurangan referensi soal pemilu, sehingga kita sering terjebak. Di antara kita ini kan, sebagian besar dari kita ini kan belajar pemilu dari undang-undang pemilu. Ya, dari undang-undang itu. Padahal undang-undangnya banyak salahnya. Banyak salahnya Pak ya? Ya kan terbukti 515 itu diganti. Oh iya. Nah, itu kan menunjukkan ada salahnya. Ya, direvisi. Nah, karena itu kalau kita hanya belajar pemilu dari undang-undang, tersesat Pak. Iya, tersesat gitu. Makanya harus ditarik ke atas untuk melihat, meningkatkan daya kritis, memahami konsep-konsep, sehingga ketika kita baca undang-undang itu kita udah tahu, oh ini ada problem di sini, oh ini ada problem di sini, oh ini implikasinya seperti ini. Karena kita pelaksana undang-undang, ya kita harus laksanakan. Iya. Tetapi pada saat yang sama kita sudah paham, kalau kita laksanakan ini nanti konsekuensinya seperti ini gitu. Yang jadi pertanyaan, yang sering jadi bahan renungan kan seperti ini sebetulnya. Kita ini, pemilu kita ini makin lama kan lebih baik. Ya. Dari sisi kualitas penyelenggaraan ya. Hak pilih makin lengkap, tidak ada pemilih yang nggak diurusi oleh KPU, terus pengawasan juga makin baik, penegakan hukum makin ini. Tapi kan pertanyaannya, sudah berkali-kali pemilu, kenapa pemerintahan yang terbunyuk tidak sebagaimana diharapkan? Jadi pemilunya berjalan baik, hasil pemilunya pemerintahan yang terbentuk ternyata banyak bermasalah gitu kan. Iya. Nasional mungkin sudah bisa kita kritisi ya, tapi yang provinsi, kabupaten, kota kan terbukti banyak masalah kan. Ya, hampir tidak ada semester tidak ada bupati, wali kota atau gubernur yang tidak ditangkap KPK. Kan selalu ada gitu. Padahal itu kan hasil kerja kita. Iya. Makanya kan kadang-kadang kita sering disinisi ya, diledek sama teman-temannya. Lu ngapain lu capek-capek ngurus pemilu? Paling nanti bupatinya yang kamu urus itu korupsi juga kan. Nah, itu sebetulnya kalau kita paham, itu kita ngerti kenapa itu terjadi gitu. Soal politik uang misalnya. Kata teman-teman pengawas pemilu ini, dulu ada yang bilang, oh politik uang merajalela, oleh karena itu penegakan hukumnya harus jelas. Bawaslu harus dikasih kewenangan itu. Maka tersebutlah itu kan. Ya. Dengan harapan itu akan bisa mengurangi politik uang atau menangani politik. Tapi kan ternyata nggak bisa. Itu nggak ada. Kalau kita belajar dari hukumnya saja nggak akan selesai. Itu harus tarik ke sistem, harus tarik ke desain pemilu kita, yang memang menjadi faktor utama, faktor menentukan banyaknya aktivitas politik uang. Dimanapun yang pemilu proporsional daftar terbuka, itu punya insentif tinggi terhadap politik uang.
Itu di mana-mana, jadi kita harus sadari itu gitu loh. Berkontribusi terhadap itu Pak. Iya, itu di mana-mana gitu loh. Manakala sebuah negara menggunakan sistem proporsional daftar terbuka, maka kontribusi politik uang akan tinggi. Di Brasil, di Indonesia, bahkan di Eropa dulu ya. Oleh karena itu harus ada cara upaya. Kalau kita mempertahankan sistem proporsional daftar terbuka ya, oke kan perdebatannya terbuka tertutup. Oke kita katanya nggak mungkin lagi balik ke tertutup. Oke terbuka nggak masalah. Tapi harus kita perbaiki sistemnya. Misalnya yang ditusulkan Titi Anggreni, udah dapilnya diperkecil aja. Sekarang dipersempit gitu Pak. Dipersempit. Ya? Jadi sekarang kan DPRD antara 3 sampai 12. Ya. Udah dipersempit aja 3 sampai 6 misalnya. Dengan demikian pemilih itu bisa mengontrol sedikit calon, ya kan? Pengawas pemilu juga gitu. Paling enggak menghilangkan nggak bisa, tapi mereduksi, mengurangi pasti terjadi gitu. Karena apa? Karena daerah pemilihannya sempit, calonnya jumlahnya sedikit, pemilihnya makin terkonsentrasi memperhatikan calon-calon, sehingga pengawasannya juga lebih mudah gitu. Nah, tapi kan ini nggak terjadi. Proporsional terbuka dengan dapil sebesar ini pasti repot gitu. Kalau mau diarahkan diperkecil. Kalau kita mau proporsional terbuka menghilangkan politik uang, menghilangkan sih nggak mungkin, mengurangi gitu. Jadi sebetulnya pemilih kita ini rasional. Tetapi karena sistem desain pemilu kita nggak memungkinkan bersikap rasional, maka yang milihnya ngawur. Saya selalu pakai ilustrasi ini data agregat ya, bukan asal-asalan gitu, bukan kasus. Kalau kita lihat di pilkada sepanjang 2005 sampai 2020, bukan yang terakhir saya belum punya datanya, 2005 sampai 2018 lah. Itu kan incumbent di Jawa ini 40% gagal. 40% gagal. 40% gagal di Jawa. Di luar Jawa 60% gagal. Pertanyaannya kan kenapa? Apa itu? Ya, makanya kenapa incumbent gagal? Padahal dia popularitasnya tinggi, wong sudah penjabat kan selama 5 tahun. Dua, duitnya banyak. Dulu aja bisa jadi bupati nyebar duit kan, apalagi setelah jadi bupati ya tambah nyari duitnya lebih gampang kan gitu. Dia punya aparat birokrasi. Bisa menggerakkan birokrasi, bahkan guru-guru bisa digerakkan. Tapi kenapa kalah? Satu jawabnya, pemilihnya pinter. Oh gitu ya. Pemilihnya dia bisa sumber daya. Iya, enggak, pemilihnya karena calonnya cuma sedikit, 2, 3, 4, paling 5 kan? Karena yang dipilih cuma 5 orang, pemilih itu nggak bingung. 5 orang dibanding-bandingkan yang baik yang mana? Apalagi kalau incumbent kan gampang. Dulu kayak apa? Nggak dipilih. Ini data agregat, bukan kasus ya. Kalau kasus saya diajak berdebat juga selalu salah. Ini data agregat, kumpulan data besar. Jadi kenapa pemilih bisa bersikap rasional? Coba kita bandingkan dengan legislatif. Di legislatif kan calonnya demikian banyak. DPRD kabupaten, kota, provinsi, pusat, ada DPD lagi. Seorang pemilih harus berhadapan 500 sampai 600 calon. Mana mungkin bisa bersikap rasional? Nggak mungkin. Makanya itu, ya udah kalau mau bagi duit silahkan saja. Saya terima. Ya udah, saya kemarin milih partai ini, ya saya pilih ini. Saya kenalnya cuma itu. Ya udah, saya pilih si A karena kebetulan si A itu ngasih sembako, kasih apa itu kartu calon yang kecil itu kan. Kartu saku ini. Ya, iya itu yang terjadi kan. Karena apa? Pemilih nggak ngerti harus milih siapa. Ya, itu terjadi karena desain pemilu kita nggak memungkinkan mendorong pemilih bersikap rasional. Jangan pernah menyalahkan pemilih, karena memang sistemnya, desainnya nggak memungkinkan itu gitu loh. Nah ini kan sistem ini model kayak gini yang seneng partai. Kan partai di pemilu legislatif ini kan mengunjungi pemilih 5 tahun sekali kan? 5 tahun sekali. Kan ada pilkada, pilkada partai nggak kerja kok. Kerjaan partai itu di pilkada itu selesai pada saat pencalonan. Betul nggak? Diajukan oleh partai-partai tidak punya kesadaran itu
ya kita akan bergumul seperti ini terus gitu. Kita capek-capek ngurus pemilu, ngurus pilkada, tapi hasilnya pemerintahannya tidak efektif. Kalau tidak efektif saja oke. Tapi kalau pemerintahnya korup, kan celaka kita ini. Jadi makanya kita kan sering diledek nih sama teman-teman yang lain. Ngapain lu capek-capek ngurus pemilu? Paling nanti bupatimu korupsi, paling nanti anggota DPRD-mu ditangkap sama KPK, kan gitu. Terus gitu. Nah, ini hal-hal kayak gini nggak bisa disadari kalau hanya baca undang-undang. Harus baca buku itu Pak ya? Harus, ya tidak hanya baca buku itu, buku yang lain juga banyak. Kan dulu saya selalu bilang sama teman-teman, baik itu tenaga ahli, kader, calon, penyelenggara, pemantau, saya selalu bilang memang, kalau belajar pemilu jangan belajar dari undang-undang pemilu. Karena apa? Anda bisa tersesat. Karena apa? Oh, pemilunya undang-undangnya sering ganti-ganti kok. Kan menunjukkan bahwa undang-undangnya salah, nggak benar gitu. Harus ditarik ke atas, ya. Teori, konsep, gagasan, praktek di banyak negara. Dengan demikian sebagai penyelenggara misalnya, setiap kita baca undang-undang baru, kita udah ngerti. Oh, ini arahnya ke sini. Oh, nanti masanya di sini, sehingga kita nggak benar-benar kecewa gitu atas apa yang kita kerjakan, karena kita udah tahu gitu. Kalau mau memperbaiki, ya nanti arahnya ke sana gitu. Ya kayak ini kan larangan-larangan untuk politik uang itu ya tetap aja susah, karena memang sistemnya tidak mendorong ke sana gitu. Tidak mendorong anti politik uang gitu. Kalau dapil dipersempit, pemilih lebih fokus pada pilihannya itu lebih punya harapan terhadap. Iya, ada peluangnya ke situ, karena kan pertama pemilih bisa dengan mudah mengidentifikasi, ya. Perbandingannya pilkada tadi. Oh iya. Kalau pilkada kan calonnya cuma 5. Iya. Karena calonnya 5 itu mengenali betul, apalagi urusan pilkada ya urusan deket-deket kita. Nah kalau di legislatif dapilnya kecil, ya akan berkurang. Nah, misalnya sekarang ini ada dapil kursinya 10. Iya. 10, katakan untuk DPRD Pasuruan saja. Katakanlah satu dapil, ada dapil yang 10 enggak di sini? Ada Pak, sampai 11 ada Pak. Oke, 10 misalnya. 10 partainya 10. 10 kali 10 kan udah 100. Di dapil itu ya. Oke, tapi nanti kan ada tambahan lagi, dapil provinsi. Oh iya. Dapil pusat kan? DD, BB. Jadi katakanlah sama ya. 100 kan berarti 300. Mana mungkin orang mengenali 300 orang? Iya. Itu kan? Oke, kita potong menjadi 5 misalnya. Ya kan sudah kepotong ini, separuh kan? Separuh. Oke, kita potong separuh. Terus kemudian separuh berarti menjadi 5 kali 10, 50 kali 3, 150 kan? Ya. Oke, kita keluarin lagi DPR-nya. Ya. Dengan asumsi misalnya pemilunya DPR, DPD, Presiden jadi 1. Terus kemudian ada pemilu daerah. Nah, DPRD provinsi, DPRD kabupaten jadi 1, gubernur, bupati jadi 1 misalnya ya. Kan sudah berkurang banyak. Ya. Nah, itu yang akan memberi ruang buat pemilih untuk bersikap rasional. Jadi biasanya dia mikirin 300-400 calon, tiba-tiba sekarang berkurang, menjadi separuhnya atau bahkan 2/3-nya kan. Nah dengan cara demikian kita membantu pemilih, membantu pemilih untuk mungkin politik uang masih terjadi, tetapi kan pemilih lebih pasti gitu loh. Oh saya milih si A si B karena kemarin saya milih si A si B kinerjanya buruk, saya beralih lagi ke yang calon lain gitu kan. Kenapa incumbent itu gak dipilih? Itu kan karena kinerjanya buruk. Karena tahu bupati ini misalnya desas-desusnya korupsi. Karena tahu jalan di depan ini dijanjikan dia nggak dipilih. Itu urusan konkret. Jadi pemilu itu harus dikaitkan dengan hal-hal yang konkret gitu. Pemilih kita ini rasional, apalagi dengan media massa yang banyak, media sosial yang tinggi, yang memang ada berbagai macam kalau kita lihat medsos kan antara hoax dengan ini kan banyak. Tapi kan sebetulnya kehidupan manusia kita ini kan
sedikit lah yang berdasarkan di dunia maya kan. Kehidupan kita kan lebih banyak berdasarkan dunia nyata. Saya melakukan kesini karena kenyataan realnya seperti ini. Bukan karena saya baca medsos toh. Ya. Itu yang terjadi. Medsos memang bikin kita ngeri kan. Seakan-akan kalau sudah baca medsos kita terpengaruh, ternyata kan enggak gitu. Karena apa? Ada kehidupan real yang lebih jadi pertimbangan siapapun untuk mengambil keputusan, menjalankan kehidupan sehari-hari gitu. Ya dunia maya biarin aja rame, tapi kan realitasnya kita hidup di dunia nyata, sehingga ya gak perlu khawatir lah ada macam-macam. Ya kita harus antisipasi, tapi jangan paranoid oleh media sosial yang gak karu-karuan itu. Ya Pak Dede, itu sudah dikupas soal desain pemilu, soal bagi pemilih itu Pak ya. Soal sisi keserentakan. Nah kalau keserentakan dari sisi penyelenggara gimana Pak? Misalnya di tingkat paling bawah ya, di tingkat di TPS itu, baik itu KPPS maupun pengawas TPS, keserentakan itu kan kalau kita refleksi yang pemilu 2019 kemarin itu kan banyak. Iya betul. Iya makanya itu kan mungkin kalau Anda ikuti di MK kan sekarang ada sidang. Bukan sidang, sidangnya sudah selesai kan. Ada kawan KPPS, PPS, PPK di Bantul dan Depok, Bantul DIY dan Depok menggugat kan. Menggugat pasal. Dia gugatannya sederhana saja. Karena sudah ada putusan MK sebelumnya bahwa pemilu yang tidak bisa diutak-atik itu kan pemilu nasional. DPR, Presiden dan DPD harus bareng. Karena itu sekarang mereka minta ke Mahkamah Konstitusi karena undang-undangnya nggak diubah ya. Oke, DPRD dikeluarin saja. Jadi pemilu lokal itu Pak ya? Pemilu nasional dulu. Soal DPRD mau digabung dengan kepala daerah itu urusan pembuat undang-undang. Kira-kira gitu. Langkah awalnya gitu. Yang penting tolong berdasarkan pengalaman kami di 2019. Pemilu borongan ini DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, DPD presiden ini mencap bagi penyelenggara terutama yang di lapangan berdasarkan pengalaman mereka ya. Ini merepotkan, ini merusak kesehatan, ini mengancam hak asasi manusia. Padahal konstitusi menjamin partisipasi politik, partisipasi setiap warga negara untuk terlibat dalam pemerintahan. Tapi kenapa pada saat saya ingin partisipasi menjadi penyelenggara justru ancaman yang datang? Karena apa? 800 orang meninggal dengan pemilu. Makanya karena menurut MK yang tidak bisa diutak-atik itu adalah DPR, DPD presiden harus satu kesatuan pelaksanaannya. Tolong ini dikeluarkan ini DPRD. Soal DPRD nanti mau diatur kayak apa dengan pilkada kayak apa itu urusan pembuat undang-undang. Tapi tolong MK ini dikeluarkan. Nah ini sudah disidang dan sekarang sedang dibahas kita nunggulah moga-moga nggak nyampe 6 bulan sudah ada putusannya. Kalau misalnya ini putusannya misal dikabulkan itu akan banyak mengubah. Jadi paling enggak kita tidak mengulangi di 2019. Tapi kalau MK menolak putusan ini ya dalam bahasa kasar saya dulu kan yang membunuh para KPPS itu kan pembuat undang-undang. Pembuatan DPR sama pemerintah kan sekarang sudah digugat supaya dikeluarkan. Ternyata oleh MK misalnya nanti ya nggak dikeluarkan juga, ya berarti yang membunuh giliran sekarang MK. Itu saja. Begitu Pak. Iya dong, dia harus tanggung jawab itu. Kalau sudah tahu kok buktinya, nggak apa coba data apa yang harus diperlukan, fakta apa yang harus diperlukan, aturan mana yang harus dipertahankan atau tidak. Toh sebetulnya kan gini, MK itu sudah menyarankan kepada pembuat undang-undang untuk melakukan mempertimbangkan banyak hal kepada pembuat undang-undang agar jadwalnya diubah sesuai dengan hal-hal yang menurut MK konstitusional. Kan ada 6 pilihan itu. Ada 6 opsi itu. Ya, 6 opsi itu kan. Salah satu opsinya kan pemilu nasional, pemilu daerah gitu. Awalnya kita masyarakat sipil atau akademisi mau mendorong pembuat undang-undang untuk mengarahkan ke sana. Tapi kan tiba-tiba di tengah jalan undang-undangnya nggak jadi diubah. Tetap kan. Nah pada saat undang-undang nggak diubah kan kalau orang hukum bilang ini ada situasi hukum baru.
karena pasca putusan MK mestinya harus ada kajian-kajian, perbaikan-perbaikan, revisi-revisi. Ternyata nggak dilakukan. Gitu. Dari sini kan pembuat undang-undang sebetulnya sudah nggak menghormati, kalau dibilang melanggar sehingga tidak menghormati putusan MK, gitu kan? Yang cari 6 alternatif tadi. Gitu. Nah, di sisi lain ada gugatan baru, situasi hukum baru menyebabkan hadirnya gugatan baru. Karena apa? Karena korbannya ini langsung hak setiap warga negara untuk ikut terlibat dalam pemerintahan itu kan dijamin konstitusi. Tetapi ketika saya mau jadi KPPS, saya terancam oleh kematian itu. Karena apa? Kemarin ada 800 orang mati. Nah, apa MK mau membiarkan ini? Gitu. Nah, itu makanya kalau saya bahasanya gitu. Kalau kemarin dalam tanda petik yang membunuh 800 orang di pembuat undang-undang, nah enak bahasanya membunuh, Pak. Lah mati kan, meninggal kan, mau apa? Mau dibilang apa? Enggak membunuh itu. Enggak usah ini kan nyatanya mereka meninggal kok karena menjalankan tugas kok gitu. Dan risetnya menunjukkan itu. Kan teman-teman FISIP UGM bersama dengan psikologi UGM kan udah menunjukkan itu. Jadi karena tekanan, karena penyakit, karena ini akhirnya meninggal gitu kan. Nah, ini juga gitu. Sekarang MK disodori harus setelah ada data ini, fakta ini, MK mau apa? Lah kalau MK membiarkan saja kan sama aja. Kali ini giliran MK yang kena, yang membunuh. Atau pilihan kedua, nggak ada orang yang mau jadi KPPS. Nah itu berat, Pak. Nah iya, itu yang kemarin di persidangan sudah disampaikan. Pilihannya cuma 2. Kalau model ini diteruskan, maka akan banyak korban lagi. Karena sudah berbagai macam simulasi dilakukan. KPU bahkan kemarin melakukan simulasi dan disodorkan di MK kan, memang nggak mungkin. Yang kedua, KPPS nggak ada yang mau. Kan banyak cerita ini. Yang kapok, Pak. Kapok ya, termasuk yang pengadu ini. Kalau seperti ini, Pak, saya pertimbangkan, saya nggak mau lagi jadi KPPS. Saya niat saya baik, membantu penyelenggaraan negara, membantu pemerintahan, ikut aktif di pemilu, tapi jiwa saya terancam, hak hidup saya nggak terlindungi. Maka Pak Hakim tolong ini diubah kan gitu. Kalau nggak diubah ya tanggung jawab MK lah. Itu aja sih bahasa saya. Oke Pak, sekarang bicara etis ini agak sensitif sih Pak. Ya nggak apa-apa. Kalau biasanya tamu saya bilang apa kabar gitu ya, Bawaslu atau KPU, sekarang saya mungkin apa kabar lantai 5 Pak. Gitu. Ya saya paham lah. Saya deg-degan Pak kalau bicara ini Pak. Kan gini, memang ini konstruksi undang-undangan kan memang seperti itu. Jadi DKPP ini dibentuk oleh undang-undang untuk menegakkan kode etik dengan sekian prosedur yang sudah diatur di undang-undang. Kita bisa berdebat soal itu. Tapi kalau misalnya Anda mau baca apa kode etik dan lain-lain, sebetulnya memang banyak hal yang harus kita kalau bahasa halus kita revisi, kita evaluasi. Tapi kalau bahasa konkret saya harus banyak hal yang kita revisi gitu. Tapi itu nantilah ya. Saya mau cerita soal soal paranoia, ketakutan kawan-kawan terhadap DKPP. Satu, memang kan kalau ada kawan-kawan penyelenggara yang diadukan itu kan seakan-akan reputasinya jatuh, berantakan, harkat dan martabat turun. Saya dipertanyakan keluarga begini begitu macam-macam lah gitu. Tapi kan data juga menunjukkan. Ini lagi-lagi ya, kadang-kadang ada kasus ada data. Kalau data kan kumpulan kasus. Data menunjukkan ada 60% aduan yang nggak diterima oleh DKPP. Jadi orang-orang yang ngadu ini setelah kita teliti secara formal dan material nggak terpenuhi, maka kita tolak. Itu saat di verifikasi awalnya. Iya, di verifikasi awal itu kan memang nggak ada persidangan terbuka ya. Tapi kan ada 3 anggota DKPP yang melakukan verifikasi awal ini secara formal nggak penuhi. Biasanya kalau secara formal nggak terpenuhi, nah kita minta supaya dipenuhi. Setelah formal penuhi, materialnya misalnya dia menuduh si A
si A penyelenggara pemilu memanipulasi data. Tapi dokumen, data, fakta, bukti yang mengarah ke sana nggak ada. Kan secara material nggak bisa diteruskan. Maka ya kita kasih kesempatan, tolong ini data yang mengarah ke sana, fakta yang mengarah ke sana, bukti yang mengarah ke sana dikumpulkan. Kalau dalam jangka 2 minggu nggak di submit, nggak dikirim ke kita, ya udah hilang. Itu angkanya sampai 60%. Oke, sekarang tinggal 40% nih. Ya, 40%. 40% ini 70 sampai 80% ini rehabilitasi. Direhab. Sisanya kan sebagian besar ya katakanlah 30% yang ada ya. Sebagian besar peringatan. Terus kemudian peringatan keras, yang sedikit sekali itu adalah sampai pemberhentian anggota, pemberhentian jabatan, dan masa ada istilah juga peringatan terakhir gitu misalnya. Ya, itu kadang-kadang kembangan-kembangan saja gitu. Ada intinya kan peringatan keras, pemberhentian dari jabatan dan pemberhentian anggota. Nah, ini makin ke sini makin kecil. Jumlah yang diberhentikan sebagai anggota sedikit sekali gitu. Bisa dihitung lah ya. Baru sekian ribu gitu loh. Jadi secara umum sebetulnya penyelenggara kita ini baik gitu kan. Jadi karena itu nggak perlu risau, nggak perlu takut paranoia kalau misalnya tiba-tiba diadukan kan itu. Nah, kalau misalnya sampai diadukan ya harus dipersiapkan baik-baik kan gitu. Saya selalu bilang gini pada teman-teman, ini kan biasanya pengadu ini pinter, main publikasi, main di media kan. Baru mau itu saya sudah ngomong, udah rame dulu gitu kan. Nah, kalau seperti itu ya dibalas saja di media. Kan mereka biasanya memanfaatkan teman-teman media toh, atau bikin medsos kan. Ya teman-teman juga harus aktif ngimbangi itu. Gitu. Sehingga ada adu argumentasi, adu fakta, adu data gitu loh. Mereka pakai media, ya kita pakai media. Mereka main di medsos, kita pakai medsos. Kan gitu. Sehingga terjaga itu apa yang disebut dengan kehormatan tadi itu. Oke. Terus kemudian masuk di persidangan. Masuk di persidangan, biasanya dokumen pengaduan kan kita sampaikan ke teradu. Jadi para pengadu harus mensubmit semua dokumen dan bukti-bukti, habis itu kita serahkan ke teradu untuk dipersiapkan. Nah, persiapan dokumen dan lain-lain ini biasanya sudah bagus. Ya, sudah bagus, kan kemudian dikirim ke kita, meskipun kadang-kadang terlambat ya. Besok sidang malam baru datang gitu, sehingga kita nggak sempat mempelajari dengan baik gitu. Tapi oke lah, kita bisa paham, toh sidang belum mulai. Tapi yang lebih penting adalah tampil di persidangan. Gitu. Banyak di antara kawan-kawan yang jadi teradu ini nggak bisa tampil di persidangan. Waktunya terbatas, pengadu atraktif, sementara Anda para teradu pasif gitu Pak ya? Bukan pasif, baca dokumen yang setebal bantal itu kan nggak asik. Gitu. Jadi saya kadang-kadang, Pak, ini sidang cuma sampai jam 6, sampai baca dokumen setebal bantal ini jam 4 jam ini kalau kita turut-turutin gitu. Coba dijawab aja nih, kan ada 3 pokok aduan nih, ada gitu. Masing-masing aduan itu yang jawab gitu. Anda dituduh 1, tuduh 2, tuduh 3. Udah dijawab aja. Soal pasal ini pasal itu kan udah ngerti lah, nggak usah kamu baca lagi. Kira-kira gitu kan. Nah, itu saya juga sering menegur itu kan gitu. Nah, karena nggak ada persiapan. Persiapan bukan persiapan dokumen, tapi persiapan tampil di persidangan. Nah, kalau nggak bisa atraktif, nggak bisa membantah ini kan Anda ya akan dinilai orang yang sedang melihat. Kan biasanya kalau pas sidang itu teman-teman kita sendiri yang lihat, ya kan, para pihak yang teradu juga media lihat kan. Kalau nggak tampil aktif mungkin nggak banyak ya, tapi kan tetap aja itu orang-orang yang akan menilai kita. Makanya tampil yang sebagus mungkin sehingga bisa mengimbangi di persidangan. Kalau itu bisa mengimbangi, paling enggak citra Anda enggak jatuh. Kan yang dikhawatirkan nanti jatuh runtuh gitu kan. Udah, kalau Anda tampil bagus, citra Anda enggak jatuh gitu. Soal tim pemeriksa nanti akan bikin putusan apa kan soal lain. Soal yang Anda semua tidak bisa ikut-ikutan lagi. Tapi tampil di persidangan itu Anda bisa melakukan sesuatu yang sehingga membuat
pemirsa, orang yang lihat, orang yang diikuti itu yakin, oh KPU udah benar, oh Bawaslu sudah benar gitu. Nah, untuk sampai ke sana ini yang jarang dilakukan. Harusnya ada simulasi sidang. Kalau cuman nanti kamu baca ini, nanti kamu jawab ini, enggak bagus itu. Simulasi saja. Simulasi ya. Iya, simulasi itu yang akan membuat kita bagaimana cara meyakinkan itu Pak ya. Iya, misalkan di simulasi misalnya, oh kan Anda sudah dapat ini tuduhannya, apa A2-nya kan. Ya. Ada yang berperan sebagai pengadu, teradu. Kawan-kawan kita yang jadi teradu suruh berperan. Udah simulasi ya, paling setengah hari cukup lah itu. Itu yang membuat kita percaya diri tampil di ini gitu. Itu yang nggak terjadi dan alhamdulillah teman-teman Jawa Timur sudah melakukan itu. Kalau teman-teman Jawa Timur tampil di sidang itu kan bagus itu. Bagus Pak ya. Relatif bagus dibandingkan dengan yang lain karena teman-teman provinsi ngajarinya tidak hanya sampai pembuatan dokumen, tapi sampai simulasi. Ya jangan sampailah Anda diajari untuk simulasi gitu kan. Tapi kalau bisa sampai terjadi harus simulasi sehingga tampilnya atraktif gitu. Oh sebentar aja simulasi itu paling 6 jam, 4 jam gitu, setengah hari udah asik-asik aja gitu. Jadi selalu memang apa ya, adu dokumen juga adu itu Pak ya. Adu tampilan karena kan ya. Ini kan soal apa tampilan penampilan kita di hadapan performan kita di hadapan publik kan karena sidangnya terbuka. Ya. Nah, kecuali kalau sidang tertutup itu asusila. Tapi karena asusila kan personal banget itu. Iya tanggung jawab personal itulah gitu. Tapi kalau misalnya Anda dipersoalkan gara-gara misalnya kerjanya tidak beres, manipulasi data dan tuduhan-tuduhan ini kan tetap aja satu tim kan. Iya. Sehingga harus bersama-sama. Tapi kalau asusila biasanya kan personal. Masa asusila rame-rame ya bisa aja sih terjadi teman belum pernah kejadian. Ya ini kan sekarang non tahapan lah Pak, non pemilu. Saya lihat tapi beberapa ada sidang di KPU. Berarti teman-teman rata-rata itu kena sudah turun sebetulnya. Apa itu Pak? Kita nggak masuk ke materi sidangnya enggak? Iya masih terkait dengan ini, dengan pilkada kemarin. Ya kan Mas. Misalnya gini yang banyak kita sidang kan misalnya ini yang di Papua kan ada yang belum selesai itu. Satu kabupaten. Itu ada dua masalah yang diadukan kita gitu. Tapi kita koordinasi sama teman-teman KPU dan Bawaslu, apakah harus segera disidang apa enggak, apakah segera harus diputus apa enggak gitu. Karena kan apapun putusan ini berpengaruh di sana kan. Gitu. Makanya kita hati-hati betul gitu. Ya memang ada masalah-masalah lama, tapi secara umum turun. Jadi saya misalnya sudah nggak punya utang lagi untuk sidang, karena memang sudah selesai semua. Ya sama lah dengan kawan-kawan Bawaslu maupun KPU kan kerjanya udah nggak aktivitas turun kan. Kalau nggak salah sudah 2 bulan ini baru ada tiga pengaduan yang masuk. Yang lolos yang harus kita verifikasi material, yang lolos formal baru 3. Padahal sudah 2 bulan, artinya kan memang turun gitu. Makanya saya kesempatan silaturahmi kemana-mana nih. Sudah turun pekerjaan. Pak ini agak masuk loop nih Pak ini. Jadi misalnya nih Pak, saya keputusan terberat di KPP itu adalah pemberhentian tetap gitu Pak ya. Kira-kira apa sih yang dilanggar oleh penyelenggara sampai KPP mengeluarkan putusan itu Pak? Satu asusila ya. Asusila itu tidak sekedar asusila, kan kita nggak boleh dong mengurusi urusan pribadi masing-masing. Tetapi kalau tindakan itu satu pemanfaatan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi yang terkait dengan asusila. Jadi maksud saya ngerti kan? Misalnya pacaran sampai terjadi mobil goyang, mobilnya mobil KPU. Itu kan pemanfaatan fasilitas negara. Terus yang kedua mengganggu, menggunakan waktu kerja untuk kepentingan itu. Dan yang ketiga ini yang sering terjadi, relasi kuasa. Relasi kuasa ini misalkan ketua Bawaslu, ya. Terus mau rekrutmen, bukan mau rekrutmen ya, dalam perjalanan kan banyak berkomunikasi dengan Panwas kecamatan.
kebetulan Panwas Kecamatan ada perempuan yang menarik secara hubungan asmara ya, menurut hubungan asmara. Tapi kemudian yang terjadi adalah penggunaan kekuasaan kan Panwasan di bawah hierarki kan nggak terima. Ada minta ini itu harus itu, rapat datang. Kalau enggak nanti Anda bisa ketahuan datang, ternyata nggak rapat gitu kan, diajak pacaran kayak gitu kan, relasi kuasa gitu. 3 hal itu yang sebetulnya jadi perhatian kita. Kalau 3 hal itu terbukti tidak bisa dibantah, ya udah apa boleh buat, udah biasanya diberhentikan. Itu yang asusila. Tapi yang lebih penting sebetulnya yang ini, yang soal kemandirian. Prinsip ini nggak boleh dihindarkan, undang-undang nggak boleh ditawar kan. Konstitusi bilang pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan yang bersifat tetap, nasional dan mandiri. Nah, Anda dalam menjalankan pekerjaan pemilu, pelaksanaan maupun pengawasan pemilu, Anda harus mandiri. Tapi mandiri saja ini nggak cukup. Anda harus tampak mandiri. Tampak mandiri. Bisa membedakan kan? Bekerja sama tampak bekerja itu. Iya betul. Kayak gini. Kan Anda harus mandiri atas kan gini, yang namanya mandiri itu adalah semua perbuatan, tindakan, aktivitas kita berdasarkan putusan sendiri, pertimbangan sendiri. Tentu saja ada undang-undang, ada atasan yang minta ini. Tapi kalau Anda bikin putusan, bikin tindakan karena pengaruh orang lain, kemandiriannya terganggu. Karena Anda sudah diintervensi baik secara halus maupun kasar. Nah, itu yang harus dijaga. Begitu itu nggak dijaga, maka efeknya akan luar biasa. Soalnya misalnya gini, soal manipulasi suara, itu kan karena pesanan orang lain. Nah, ya gitu. Nah, tapi Anda mandiri saja nggak cukup. Anda harus tampak mandiri. Kenapa? Karena kalau Anda nggak tampak mandiri, maka Anda bisa dipersoalkan orang lain. Misalnya gini, Anda sebagai Bawaslu, ini dia dalam tahapan, dulu sebelum tahapan beberapa kali ketahuan ngopi bareng karena memang kawan kan. Atau kalau di sini ya sowan Pak Yai karena saya santrinya, sowan Pak Yai gitu. Tapi begitu tahapan, ternyata kita tahu Pak Yai itu salah satu, memang nggak daftar, tapi semua orang Pasuruan ini tahu dia tim sesnya. Atau jangan-jangan malah putranya Pak Yai ini yang nyalon kan gitu. Maka pada situasi seperti itu, sowan Pak Yai ini harus ditiadakan. Sebab begitu Anda sowan Pak Yai, maka Anda tampak nggak mandiri. Gimana sih? Dipersepsikan itu ya dipersepsikan ya. Anda tampak nggak mandiri, sehingga dipersepsikan nggak mandiri. Gitu. Tampak nggak mandiri, padahal tetap mandiri, tapi kan bisa dipersepsikan nggak mandiri. Makanya jangan sowan Pak Yai. Tapi kan ini Pak, ini kan guru saya, dan ini sudah. Kita ini kan harus sami'na wa ta'na. Iya, kita paham, tapi kan Anda dalam posisi sekarang ini. Makanya yang bisa kita, biasanya teman-teman KPU Bawaslu kan terus sampaikan pas pelantikan, tolong nanti keluarga Anda, guru Anda, teman baik Anda kasih tahu bahwa pada situasi tertentu kita harus jaga jarak. Kan kita ini kan berteman dengan kawan-kawan yang juga politisi, kawan-kawan yang juga aktif di partai, Pak Yai yang guru-guru kita juga ikut jadi tim kampanye, ikut bahkan mungkin putranya, keluarganya ikut nyalon. Itu kan semua kita kan manusia biasa gitu kan. Makanya begitu dilantik, kunjungi aja satu persatu, kita kasih tahu lah. Kalau Pak Yai ya dikunjungi kan, soalnya Pak Yai nanti posisi saya seperti ini. Mohon maaf ngapunten, kami nggak bisa sowan sembarangan. Nanti setelah pilkada baru bisa lah gitu. Itu seperti itu, paham? Atau kalau mau berkunjung rame-rame, kan ada syukur-syukur KPU bersama Bawaslu bareng gitu kan? Iya, kayak gitu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau Anda datang sendiri sowan, sementara Pak Yainya itu putranya mencalonkan, ya Anda tampak nggak mandiri.
maka akan dipersoalkan oleh calon lain, kan gitu. Ya nggak pelanggaran besar sih, karena kan belum terbukti bahwa Anda nggak mandiri, tetapi kan itu bisa dipersoalkan. Daripada nambah masalah, ya udah dari awal disadari itu, gitu loh. Jadi Anda tidak hanya harus mandiri tapi tampak mandiri. Makanya ini jadi penting. Apalagi kalau sampai terjadi gangguan terhadap kemandirian itu, sanksinya berat. Nah, itu secara umum. Tapi secara khusus intinya kan gini. Pemilu itu kan konversi suara menjadi kursi. Ya. Ini suara ada rumus menjadi kursi, ya, kan gitu. Nah, otentisitas suara ini harus dijaga. Orang yang punya hak pilih ya silakan memilih. Orang yang nggak punya hak pilih ya jangan memilih. Ini untuk menjaga otentitas suara itu. Di sini ada calon. Calon ini akan punya hak untuk dipilih. Jaga juga hak-haknya. Kalau misalnya dia nggak memenuhi syarat untuk jadi calon ya dicoret. Kalau dia memenuhi syarat ya diiyakan. Jangan sampai orang yang nggak memenuhi syarat disahkan sebagai calon, kan Anda menipu pemilih. Ya. Artinya suaranya ini jadi rusak semua kan, gitu. Jadi ini dua ini yang harus dijaga. Manakala ada terjadi kekeliruan di antara dua titik ini, maka itu masalah besar. Ya, karena memang tugas kita menjaga otentisitas suara menjadi kursi, gitu. Nah ini yang tiga hal itu saya kira yang menjadi perhatian. Kalau masalah-masalah lain misalnya tidak cermat, dokumen tidak profesional misalnya, itu masih inilah ya. Paling banter dikasih peringatan. Tapi kalau sudah ada di situ itu bisa sampai memberhenti ya, gitu. Karena itu tadi suara dan kursi itu tadi, gitu. Oke. Mungkin saya kira itu Pak Didi obrolan kita cukup lama ini ya. Ya nggak tahu bagaimana cara motongnya. Ini hari terakhir kunjungan di Jatim, Pak ya. Ini bukan kunjungannya, ini silaturahmi aja ya. Kan gini, kebetulan saya orang Jawa Timur. Iya. Saya itu sering diledek-ledek dari Tuban ya. Saya itu sering diledek-ledek sama Pak Arif, Budiman, Mas Pur, Bawaslu sampai itu orang Jawa Timur tapi terus Jawa Timur. Konco-konco ini sambangi lek opo kek. Ya udah insya Allah lah nanti kalau udah selah saya berkunjung sambil ini biar orang juga mengakui kejawa timuran saya. Diakui kok Pak, diakui. Iya. Terima kasih kehadirannya Pak. Ini Pasuruan salah satu daerah yang dikunjungi dengan berapa? 11 atau 12 daerah itu? Ada 10 plus 1 provinsi ya. Oh, provinsi. Ya, saya kunjung yang saya silaturahmi yang di dekat tol, kanan kiri tol saja. Soalnya kalau sampai keluar jauh dari tol capek juga. Dekat sini pintu tol kok Pak, memang kantor sini. Oke, terima kasih Pak Didi. Sampai ketemu di berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa.